Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada bulan yang Allah muliakan, Allah berkahi, saya diperkenankan untuk membagi beberapa ilmu yang kecil yang saya miliki, khususnya tentang zakat. Sahabat semuanya, berbicara tentang zakat kali ini, saya akan membaginya kepada beberapa session. Yang pertama adalah definisi zakat. Yang kedua, urgensi zakat. Yang ketiga, macam-macam atau jenis dari zakat yang ada. Yang pertama tentang definisi zakat secara harfiah yang berasal dari kata ya, atau dari kalimat zakat yang berarti mensucikan diri atau mensuci, bersuci atau suci. Zakatan itu adalah bisa disebut sebagai kata benda atau kata dasar. Jadi makna yang pertama, zakat itu berarti ya, suci atau bersih. Itu secara harfiah. Secara etimologi, zakat ini adalah harta ya yang tertentu di mana sudah mencapai nisab dan diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya. Di dalam Al-Qur'an, ayat yang berhubungan dengan zakat itu ada disebut di dalam berbagai istilah. Jadi zakat ini bukan satu-satunya hal yang berbicara tentang harta. Ada juga sedekah, ya, sedekah, ya, berarti membenarkan. Kemudian juga ada yang disebut dengan infak, yang berasal dari kata nafaqah atau mengeluarkan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan. Secara umum, segala sesuatu yang sifatnya kebaikan, tidak melulu harta, itu bisa disebut sedekah. Sebagaimana sabda Nabi, fatabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalian berwajah seri, bersenyum kepada saudara kalian, itu adalah sedekah. Kemudian infak juga bermakna mengeluarkan harta. Infak ini tentu saja ada perbedaan dengan zakat. Kalau yang secara umum itu disebut dengan sedekah. Jadi apakah itu harta dalam bentuk uang, makanan, kemudian juga perilaku kita, itu juga bisa sedekah. Sedangkan infak, nah itu harta yang diartikan secara umum tidak terikat dengan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Itu yang disebut dengan infak. Di dalam Al-Quran, zakat itu juga disebut dengan sedekah. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqah, sesungguhnya zakat itu. Jadi para ulama mentafsirkannya pada At-Taubah ayat 60 ini bukan sedekah,
atau pada At-Taubah ayat 120, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah zakat itu. Jadi zakat ini, sedekah ini bermakna zakat. Di dalam surat Rum ayat 39, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang yang berharap pertumbuhannya, ekonominya itu dari riba, maka tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yarbu indallah, maka tidak akan bertumbuh dan berkembang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi zakatlah yang membuat tumbuh dan berkembang. Hari ini kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbaru yang diliris oleh pemerintah, oleh presiden kita adalah 2,9%. Sebelumnya itu hanya 5%. Jadi begitu sulit ekonomi kita tumbuh. Begitu sulit ekonomi kita tumbuh untuk mencapai apalagi 2 digit sebagaimana ekonomi negara lain. Dari 5 ke 6, 6 ke 7, turun lagi ke 6 ke 5. Zakat pasti akan memberikan pertumbuhan yang nyata karena keberkahan yang Allah datangkan. Secara logika, apabila seluruh masyarakat Indonesia menunaikan zakatnya, ya, sebesar 2,5% minimal, maka logikanya, ya, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, bisa 2,5%. Maknanya apa? Setiap pertumbuhan 1% itu akan membuka lapangan kerja sebanyak 400.000 orang. Artinya ketika ekonomi tumbuh terus 1%, maka angkatan kerja pun akan meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi jatuh, ya, menurun 1%, maka akan ada ancaman PHK yang sangat besar. Jadi secara ekonomis ini adalah jawaban dari teori ekonomi yang ada. Paham kapitalis yang memberikan tekanan kepada pengumpulan harta itu akan jatuh dengan teorinya sendiri yang disebut dengan bubble crash. Artinya ekonominya akan pecah pada satu waktu karena apa? Karena uang itu terkumpul pada orang-orang tertentu, di lingkungan orang tertentu. Sedangkan zakat itu ada aturannya. Basnas sendiri memiliki aturan tidak boleh terlalu lama mengumpulkan atau menyimpan uang zakat. Itu harus segera diedarkan, harus segera disalurkan. Jadi secara ekonomi, maka zakat ini memiliki teori yang sangat ampuh untuk meningkatkan, menumbuhkan perekonomian bangsa Indonesia. Jika kita yakin, ya paling tidak misalkan kalau 30% atau 50% penduduk Indonesia berzakat, maka mungkin akan terus tumbuh 1,25% per tahun. Kemudian urgensi secara sosiologis, urgensi zakat secara sosial. Zakat tentu saja akan mampu membuat kondisi sosial di tengah-tengah pandemi ini menjadi lebih aman, lebih nyaman.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr itu diungkapkan, likaila yakuna dzulatan bainal agniya, supaya harta itu berputar. Jadi ini syaratnya supaya ekonomi dan masyarakat maju itu harus ada perputaran yang cepat. Tidak boleh harta itu tersimpan, harta itu dikumpulkan. Celaka bagi orang-orang yang mengumpulkan harta. Perputaran inilah yang sebetulnya dinantikan oleh pemerintah kita. Makanya pemerintah Indonesia pada saat ini sebetulnya sangat berharap Ramadan ini menjadi ajang perputaran dana. Karena dengan demikian, meskipun ada tingkat inflasi, tapi ada tingkat pertumbuhannya. Biasanya inflasinya tidak terlalu besar, tetapi pertumbuhannya itu yang membuat yang tadinya Indonesia minus pertumbuhannya bisa mengejar target pertumbuhan dari bulan Ramadan. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak ada halangan bagi kita, apalagi dengan online, ya, untuk menggenjot pertumbuhan. Dampaknya apa? Secara sosial, jadi masyarakat akan aman, karena kantong-kantong kemiskinan, ya, itu yang dekat dengan kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, di sana juga ada kemaksiatan, itu akan terhindar. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menunaikan zakat secara tidak langsung kita membuat stabilitas sosial. Nah, stabilitas sosial ini adalah kunci pembangunan. Negara manapun kalau tidak stabil sosialnya, maka tidak akan mampu membangun. Itu yang ketiga. Kemudian urgensi secara psikologis, ya. Secara psikologis, zakat ini akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, sallu alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan doa dari orang-orang yang menerima zakat, baik itu para mustahik ataupun para amilin, ketika mendoakan, ya, azarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abghaita wa ja'ala lakum tahura. Itu doa itu akan membuat para muzaki menjadi tenang, tentram hatinya. Dan ketenangan dan ketentraman ini tidak bisa dicari di mana, ya. Kalau kita belum membayar zakat, maka kita akan ditimpa oleh kegelisahan, oleh ketidaktenangan dan ketidaktentraman. Jadi secara psikologis zakat ini sangat penting. Orang yang tidak membayar zakat bisa jadi hidupnya akan gelisah, bisa jadi hidupnya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang pertama urgensi ideologis, yang kedua, ya, urgensi ekonomis, kemudian, ya, urgensi sosialis, ya, kemudian yang keempat adalah urgensi secara psikologis. Yang terakhir, ya, adalah urgensi secara historis. Jadi berdasarkan sejarah, pendekatan sejarah historis, keuangan ini adalah, ya, keuangan adalah satu-satunya kingmaker di dalam kesuksesan satu negara. Ada satu teori yang mengungkapkan bahwa negara itu bukan dikuasai oleh para politisi, tapi negara itu dikuasai oleh para bankir, ya. Bankir, riba, ini adalah teori lain, sedangkan zakat ini adalah teori kita. Bankir yang sekarang masih ada dengan guritanya di seluruh dunia melalui Rothschild ini adalah orang Yahudi yang pertama kali mendirikan bank, dan sekarang dia secara turun-temurun menguasai The Fed, menguasai Amerika. Jadi dengan keuangannya ini menguasai berbagai negara. Saya lebih meyakini bahwa teori konspirasi itu sebetulnya adalah teori para bankir. Kita lihat setiap
presiden selalu ada masalah keuangan. Ya, selalu ada masalah keuangan. Kenapa? Karena para politisi membutuhkan dana. Ya, coba dirunut ya, setiap presiden itu pasti ada kasus-kasus masalah keuangan. Berdasarkan historis, ya, berdasarkan sejarah, maka zakat ini juga solusi. Sudah jelas zaman Rasulullah itu umat Islam ya, diantaranya berhasil mengawali kemenangan politisnya dengan kemenangan ekonomis. Dan ini juga terjadi pada zaman khalifah setelah khalifah Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu ketika dipimpin oleh Abdullah Umar. Hanya kurun waktu kurang dari 2 tahun, maka tidak ada orang yang jatuh miskin, tidak ada orang yang miskin. Juga sejarah di Indonesia mencatat satu-satunya pesawat ya, yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu sebagai pesawat kepresidenan, itu semuanya adalah diambil dari dana zakat masyarakat Aceh. Ya, masyarakat Aceh mengumpulkan harta zakat di Kesultanan, kemudian pemerintah Aceh memberikannya hadiahnya kepada presiden pada saat itu Soekarno untuk memfasilitasinya sebagai bagian dari wibawa negara yang memiliki pesawat. Jadi jelas, apapun alasannya, dari sudut pandang apapun, bahwa zakat ini baik secara ideologis, ekonomis, sosialis, ya, sosiologis, secara historis dan psikologis, tidak ada pilihan untuk tidak membayar zakat. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, nah, baru kita masuk kepada hal yang sifatnya teknis. Apa saja harta yang wajib dizakati? Dari mulai yang disepakati para ulama sampai yang sifatnya ada perbedaan pendapat ya, dengan diantara para ulama. Yang pertama, harta yang wajib dizakati yang sudah umum, yaitu adalah harta perhiasan atau emas. Dulu ya, Rasulullah mewajibkan zakat itu pada saat itu karena mata uangnya adalah dinar. Dinar ini merupakan emas, ya, emas. Setiap 40 dinar itu diwajibkan mengeluarkan 1 dinar. Jadi setiap 40 dalam kurun waktu 1 tahun haul itu diwajibkan untuk mengeluarkan 1 dinar. 40 dinar itu sekitar 85 gram emas. Ini aturan yang pertama. Dari mana angka 2,5% itu adalah dari jumlah dinar, dari 1 dibagi 40 sama dengan 0,025 ya. Berarti 25%. Jadi apabila orang memiliki emas sebanyak 85 gram dan dia menyimpannya selama 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakatnya pada tahun di mana dia bertemu kepemilikan emas tersebut. Apabila dinar ini, tadi dinar ini adalah mata uang pada waktu itu. Nah, sekarang rupiah. Nah, tentu saja kita tinggal bagaimana menyesuaikan dengan harta yang atau dengan mata uang yang kita miliki sekarang. Jadi kalau sekarang ada emas, juga ada uang. Jadi apabila kita menyimpan sejumlah uang, memiliki tabungan yang seimbang, yang sama dengan jumlah 85 gram emas pada saat ini, maka tabungan yang kita miliki, baik tabungan uang atau maupun tabungan emas, itu wajib hukumnya ditunaikan zakatnya. Harga emas pada hari ini tentu saja bervariasi, tergantung karatnya berapa. Biasanya juga
pembuatnya siapa, produknya dari mana. Di Basnas Garut pada hari ini menetapkan emas seharga Rp400.000. Artinya apabila kita memiliki sejumlah uang di atas 34 juta rupiah dan itu haul jatuh dalam 1 tahun, maka diwajibkan untuk membayar zakatnya pada hari ini dikeluarkan sebanyak 2,5% atau sekitar kurang lebih 700.000. Itu yang pertama tentang zakat perhiasan ataupun uang. Selanjutnya, zakat yang lainnya adalah peternakan. Cara menghitungnya pun juga sama, ya. Peternakan ini apabila kita memiliki 40 ekor kambing, maka apabila dalam 1 tahun kita memilikinya, kita wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Yang paling bagus kambing betina, kalau bisa lagi bunting, ya. Kalau kita punya sapi 40, maka keluarkan 1 sapi. Kalau punya sapi sekitar 7, keluarkan 1 ekor kambing. Begitu juga unta. Nah, di Indonesia jarang peternakan unta. Kemudian sahabat Quran semuanya, selain peternakan juga pertanian. Yang dimaksudkan pertanian adalah pertanian bahan pokok. Jadi seperti padi, ya, atau bahan pokok setempat, ya. Kalau perhitungan untuk zakat pertanian ini, perhitungannya ada 2. Satu yang dialiri oleh irigasi, kedua yang dialiri oleh air hujan atau yang disebut dengan tada hujan. Air tada hujan dianggap tidak mengeluarkan biaya, maka jatuhnya biaya yang dikeluarkan atau zakat yang dikeluarkan sebesar 10%, ya. Sedangkan yang dialiri dengan irigasi dan dianggap ini ada biayanya, maka jatuhnya 5% setiap kali panen. Rata-rata ada yang 3, 4 bulan atau 6 bulan panen, maka setiap panen tunaikan. Nah, bagaimana dengan hasil perkebunan seperti palawija, misalkan jagung, ya, kemudian wortel, kentang, itu tidak termasuk kepada zakat pertanian. Ya, itu tidak termasuk kepada zakat pertanian. Kemudian zakat yang lainnya adalah zakat perniagaan. Nah, zakat perdagangan ini, ya, adalah dilihat hukumnya atau disesuaikan dengan besaran dari zakat harta, zakat emas. Itu jadi kiasnya adalah kepada perdagangan ini kepada zakat mal. Jadi apabila kita terbiasa atau kita adalah pedagang, maka perlu melakukan pencatatan dari mulai modal, kemudian penjualan, untung, laba, rugi, piutang, itu semuanya harus tercatat. Harus tercatat. Dan apabila total kekayaannya setelah di akhir dihitung lebih dari 34 juta, maka di akhir wajib mengeluarkan 2,5% atau sekitar Rp750.000 atau Rp700.000. Silahkan dihitung ulang. Nah, dalam hal zakat perdagangan ini ada beberapa cara, ya, cara orang menunaikan zakat. Ini beberapa organisasi Islam itu melakukan pendekatan yang memudahkan dalam rangka membayarnya. Ada yang membayar berdasarkan modal pembelian. Jadi dia punya modal, dia keluarkan 2,5%, setelah itu untung, dia beli modal lagi, keluarkan lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dari penjualan. Dari penjualan dia keluarkan 2,5%, karena mungkin untuk menghitung total selama 1 tahun butuh pembukuan
yang baik. Nah ini silahkan, tetapi yang paling ideal adalah penghitungan secara keseluruhan. Yang paling ideal, tetapi paling tidak adalah orang yang mau membayar zakat. Kemudian selanjutnya adalah setelah zakat perniagaan, kemudian ada lagi yang disebut dengan rikaz atau yang disebut dengan harta temuan. Harta temuan ini sebesar 20%. Kemudian bagaimana tentang tadi seperti hasil perkebunan, seperti misalkan kelapa sawit, kemudian wortel, tembakau dan segala macamnya, itu masuk kepada perdagangan. Jadi bukan di pertanian, itu kesepakatan para ulama. Kemudian yang menuai pendapat yang berbeda, yang di sini ada terdapat beberapa jalan dalam menyelesaikan, itu adalah zakat penghasilan. Ada beberapa organisasi Islam yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang qat'i tentang zakat penghasilan. Sebagian para ulama berpendapat zakat penghasilan ini wajib dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang beriman, dikeluarkan harta yang baik dari apa yang kamu kerjakan. Namun demikian ada ulama yang berpendapat, para ulama yang berpendapat bahwa zakat progresi itu tidak ada di zaman Nabi, yaitu dipersilahkan mengambil jalan masing-masing. Namun ulama yang sepakat perlu adanya zakat bagi para profesional itu bisa kita ambil dengan kapan sen, dengan akal sehat. Jika petani saja diambil zakatnya 10%, 5% paling sedikit. Ya, sementara keuntungan mereka itu juga tidak banyak. Bagaimana para profesional seperti pengacara, dokter, guru dengan sertifikasinya, ya, dosen juga demikian. Tentulah tidak adil apabila mereka tidak diperkenankan membayar zakat. Ini pendapat sebagian. Basnas Kabupaten Garut berdasarkan kesepakatan para ulama sepakat bahwa zakat profesi itu ada. Nah, ketika kita sepakat bahwa zakat profesi itu ada, di dalam pengambilan keputusannya juga ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan pendekatan zaro'ah atau zakat pertanian, di mana setiap kali panen menghasilkan pertanian. Yang kalau zakat pertanian tadi saya belum sentuh, jadi jumlahnya harus di atas 570 kg beras. Kalau gabah sekitar 600 kg lebih. Nah, kemudian untuk penghasilan zakat penghasilan ini, pendekatan Syekh Yusuf Qaradawi itu menggunakan zaro'ah atau pertanian. Jadi apabila lebih dari 570 kg beras penghasilannya, kalau beras sekarang misalkan 12.000, atau ambil supaya lebih mudah menghitungnya 10.000, maka penghasilannya harus di atas 6 juta rupiah per bulan. Setiap bulan mengeluarkan zakat. Nah, ini ada namunnya. Yusuf Qaradawi ini atau Syekh Yusuf Qaradawi ini dalam besaran uang zakatnya tidak sebesar seperti pertanian, di mana 5-10%. Ya, 5-10%, sehingga beliau mengambil besarannya itu dari perdagangan 2,5%. Jadi ini mungkin ijtihad Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengambil besarannya sebagai nisabnya adalah
5 atau 6 juta atau sekitar 570 kg beras. Ya, tetapi dalam mengeluarkannya beliau mengambil dari perniagaan. Nah, adapun Basnas di Kabupaten Garut ya, lebih memilih secara totalitas mengambil kepada zakat mal. Artinya besarannya harta yang wajib zakatnya juga pengeluarannya ya. Jadi besarannya adalah sebesar 85 gram emas atau 34 juta rupiah. Perintah Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Ya, dari surat At-Taubah ayat ke-60 ini ada yang disebut dengan 8 asnaf. 8 asnaf ini ya. 8 asnaf ini yang pertama adalah fakir. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara, kepada orang yang fakir, yang hartanya punya pekerjaan tetapi hartanya tidak mencukupi. Penilaian cukup dan tidak mencukupi secara mudah itu ya tinggal dia lihat apakah dia seorang muzaki atau bukan. Apabila dia bukan seorang muzaki, maka bisa dikatakan secara otomatis beliau adalah mustahik. Atau kita bisa mengikuti kaidah-kaidah umum pemerintah, termasuk prasejahtera atau sejahtera. Kemudian miskin, di mana sama sekali tidak punya penghasilan dan tentu saja tidak akan mencukupi. Kemudian para amilin, para petugas dari mulai pengumpul, kemudian pelaksana program, mereka wajib mendapatkan penyaluran dari Basnas. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, wal mu'alafati qulubuhum. Nah, para ulama di Basnas Pusat di seluruh Indonesia menetapkan bahwa umur mu'alaf itu sekitar 1 tahun. Apabila sudah melewati 1 tahun, maka dia bisa saja masuk fakir atau masuk miskin. Mu'alaf pun bisa jadi orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam. Sehingga ada orang yang miskin, masih kafir, kita beri sedekah dengan harapan, atau kita berikan zakat, diharapkan masuk Islam. Kemudian setelah itu adalah riqab ya. Riqab ini adalah budak atau hamba sahaya. Hampir sepakat para ulama bahwa yang namanya riqab ini sekarang nyaris tidak ada. Tetapi beberapa definisi-definisi yang lainnya memungkinkan riqab ini ada, yang terkait dengan al-ghorimin atau orang yang memiliki hutang. Jadi ini ada dalam satu tafsir Jalalain ya, yang mengkombinasikan antara ghorimin dengan riqab ini. Boleh jadi ada orang yang punya hutang banyak, kemudian akhirnya dia tergadai dirinya ya, dirinya terbeli sehingga tidak memiliki kemerdekaan yang perlu dimerdekakan. Jadi yang dimaksud dengan ghorimin itu bukan orang yang punya hutang saja, tetapi ada syarat-syaratnya. Jika seluruh asetnya dijual, maka hutangnya masih tetap ada. Jadi bukan kita yang punya hutang kepada orang lain atau kepada bank karena menyicil rumah, menyicil kendaraan, menyicil cicilan-cicilan yang lain, kemudian banyak hutang. Bukan itu yang termasuk ghorimin, tetapi orang-orang yang berhutang bahkan untuk kepentingan konsumsinya sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah fisabilillah, ada orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian selanjutnya adalah ibnu sabil, atau orang yang sedang di dalam perjalanan, terutama perjalanannya bukan untuk maksiat tapi dalam rangka ibadah. Misalkan sedang berumroh tapi tidak punya ongkos pulang, maka berhak mendapatkan santunan dari zakat. Dari 8 asnaf ini tidak ada satu asnaf pun yang sifatnya adalah benda, barang. Jadi semuanya orang.
Ya, jadi semuanya adalah untuk orang. Tidak ada untuk pembelian barang kecuali barang itu dinisbatkan untuk orang. Misalkan pembangunan rumah. Nah, rumah ini adalah untuk orang. Untuk orang. Jadi itu diperkenankan. Baik, sebelum saya lanjutkan, waktunya tinggal 5 menit lagi sampai jam 3. Saya kembalikan dulu kepada operator nih, pembawa acara. Kalau ada interaksi boleh. Saya pikir sambil menunggu waktu habis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, tentang zakat ini. Jadi zakat ini penyalurannya tentu saja harus sesuai dengan kaidah ya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak boleh ada uang zakat ini yang terendap. Ada beberapa lembaga yang menyimpan keuangannya bermiliar-miliar. Nah, ini tidak boleh menahan harta orang, harta asnaf gitu ya. Jadi hanya diizinkan itu sekitar 10-20% ya. 10-20% diizinkan untuk disimpan sebagai cadangan apabila ada kegiatan. Tapi sisanya itu harus segera ditunaikan. Nah, tadi saya di awal membacakan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 269, ayat 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra, sesungguhnya setan ya mengajarkan kalian kepada kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kepada kemungkaran atau kefahsya, perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah mengajak kepada ampunan, minhu dari Allah, wa fadlan juga karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas juga mengetahui. Jadi ini ayat setelah surat setelah tentang zakat. Jadi Allah menegaskan ketika kita menunaikan zakat, Allah akan memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepada kita. Baik, untuk hari ini tinggal 3 menit lagi. Saya mohon maaf kepada sahabat sekalian, ada keterlambatan tadi beberapa menit karena ada gangguan teknis, dan juga ada pergeseran jadwal karena ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Ini adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan bisa memberi cukup pengetahuan. Ya, intinya kita wajib menunaikan zakat dan tidak boleh ditunda-tunda. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim, alhamdulillahirabbil alamin.